Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika, Matematika untuk Semua. Kali ini kita akan mengulas tentang konsep dan contoh soal fungsi eksponen. Bagian ketiga, yaitu tentang menyederhanakan dan merasionalkan bentuk akar. Sebelumnya, mari kita lihat soal berikut. Di sini ada akar 6 ditambah 2 akar 25. Bentuk tersebut dapat kita sederhanakan menjadi, kita kerjakan terlebih dahulu akar 25-nya. Akar 25 itu adalah 5, jadi ini 2 kali 5. Nah, di sini karena ada penjumlahan dan perkalian, maka kita kerjakan dulu perkaliannya. Jadi 6 ditambah 10. Kemudian di sini 6 tambah 10 itu 16. Akar 16 itu adalah 4. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari bentuk akar di sini. Kemudian kalau ada soal seperti ini, dengan cara yang sama ya, kita kerjakan dulu yang di dalam akar. Jadi akar 70 dikurang 3 kali akar 4 itu 2. Ya, jadi 3 kali 2. Kemudian 70 dikurang 3 kali 2 itu 6. 70 dikurang 6 itu adalah 64. Dan akar 64 itu adalah 8. Jadi seperti itu ya, menyederhanakannya ya. Nah, sekarang kita lihat akar 4 ditambah 2 akar 3 nih untuk soal yang di bawah. Kita tidak bisa mengerjakan dengan cara-cara di atas karena di dalam akar yang paling dalam ini itu bukan bilangan kuadrat. Dia adalah bentuk akar 3 ya. Sehingga kita tidak bisa mengerjakannya dengan cara-cara di atas. Nah, adik-adik, untuk bentuk yang di bawah ini, kita dapat menggunakan aturan bentuk akar dalam akar. Untuk A dan B bilangan rasional positif, berlaku yang pertama. Akar A tambah B ditambah 2 kali akar A kali B, itu sama dengan akar A ditambah akar B. Jadi bisa dipisah ya bentuk akarnya. Kalau di dalam akar itu bentuknya seperti ini. Nah, kenapa sih bisa jadi seperti ini? Kita buktikan ya. Kalau kita mau kuadratkan akar A tambah akar B, ya kita kuadratkan, maka ini akan didapat seperti ini. Akar A tambah akar B dikali akar A ditambah akar B. Ya kan adik-adik? Kemudian kan kita melakukan distribusi kan di sini, sifat distribusi perkalian. Jadi akar A dikali akar A itu hasilnya adalah akar A kuadrat. Akar A kuadrat itu adalah A. Berdasarkan sifat eksponen ya. Kemudian akar A dikali akar B, hasilnya adalah akar AB. Nah, sekarang akar B dikalikan dengan akar A. Akar B dikalikan dengan akar A, hasilnya adalah akar BA. Akar BA bisa ditulis juga dengan akar AB. Selanjutnya akar B dikali dengan akar B, hasilnya adalah akar B kuadrat atau sama dengan B. Kemudian untuk dua suku yang di tengah ini kita dapat gabung ya menjadi A ditambah, ini kan 1 akar AB ditambah 1 akar AB. Jadi hasilnya 2 akar AB. Anggap juga akar AB ini sebagai X ya, jadi X tambah X kan 2X ya. Ditambah B. Jadi A tambah 2 akar AB ditambah B itu adalah akar A ditambah akar B pangkat 2. Sekarang kalau kita mau hilangkan pangkat 2-nya ya, itu berarti pangkat 2-nya ini kita akan pindah ruaskan menjadi akar di sebelah. Ya, jadi akar A ditambah akar B sama dengan akar A tambah 2 akar AB ditambah B. Ini ya adik-adik, alias di sini kalau disesuaikan dengan bentuk di atas menjadi akar A tambah B tambah 2 akar AB. Nah, ini sudah terbukti ya adik-adik.
bahwa dengan menggunakan perkalian ya, kita kuadratkan terlebih dahulu, didapat bahwa akar A tambah akar B itu sama dengan akar A tambah B ditambah 2 kali akar AB. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan yang soal tadi ya, jadi akar 4 ditambah 2 akar 3. Nah, masalahnya di sini kita harus susun dulu supaya menjadi A tambah B dan A kali B. Nah, kalau kita lihat di sini 4 dan 3 ya. Kita harus susun bilangan berapa ditambah bilangan berapa hasilnya itu 4 dan bilangan berapa dikali bilangan berapa itu hasilnya 3. Dari sini kita dapat bahwa kedua bilangan tersebut itu adalah 3 dan 1. Ya kan? 3 ditambah 1 hasilnya 4, 3 dikali 1 hasilnya 3. Ya, di sini harus A dan B-nya itu bilangan rasional positif ya adik-adik. Nah, jadi seperti ini. Untuk A sama B, untuk kasus penjumlahan, adik-adik bisa balik, jadi bisa A yang 1, bisa B yang 3. Ya, tapi itu untuk penjumlahan. Jadi di sini kita isi ya. Akar 4 ditambah 2 akar 3 itu adalah akar 3 ditambah 1. Ya, kita buat seperti ini ya susunannya, dalam kurung A tambah B. Jadi seperti ini. Ditambah 2 akar A kali B. Jadi 3 kali 1. Nah, karena bentuknya sudah sama dengan bentuk aturan ini ya. Jadi kita dapat mengubahnya menjadi akar A ditambah akar B ya. Jadi ini sama dengan akar 3 ditambah akar 1. Nah, akar 1 masih bisa disederhanakan menjadi 1. Jadi ini jawabannya adik-adik. Ini adalah bentuk sederhana dari akar 4 ditambah 2 akar 3. Nah, ini yang pertama ya adik-adik. Yang kedua, untuk A dan B bilangan rasional positif juga ya, sama ya, berlaku. Yang kedua, akar A ditambah B dikurang 2 akar AB itu sama dengan akar A kurang akar B. Nah, kita buktikan di sini ya. Kita menggunakan cara yang sama. Jadi akar A dikurang akar B-nya kita bikin kuadrat. Ya. Nah, jadi akar A kurang akar B kalau dikuadratin itu adalah akar A kurang akar B kali akar A kurang akar B. Nah, kemudian kita kerjakan dengan perkalian distributif ya. Akar A kali akar A itu A. Akar A kali minus akar B itu hasilnya minus akar AB. Kemudian minus akar B dikali dengan akar A itu hasilnya adalah minus akar BA atau minus akar AB. Minus akar B dikali dengan minus akar B, minus kali minus itu dapat positif ya, positif B. Nah, kemudian kedua suku yang di tengah itu dapat digabung ya menjadi minus 2 akar AB. Ya, jadi minus 1 dikurang 1 itu kan minus 2 ditambah B. Kita rapikan sedikit bentuknya menjadi A, kita geser ya, plus B kita geser, minus 2 akar AB kita geser juga supaya mirip dengan di atas. Nah, kemudian kuadratnya kita pindahkan sehingga akar A kurang akar B itu adalah akar A tambah B kurang 2 akar AB. Oke, jadi terbukti juga ya adik-adik ya bahwa akar A kurang akar B itu adalah akar A tambah B kurang 2 akar AB. Dengan syarat akar A-nya harus lebih dari sama dengan akar AB. Nah, ini contohnya. Akar 6 dikurang 2 akar 8. Kita akan mengubahnya menjadi bentuk A tambah B kurang 2 akar AB. Jadi di sini kita harus cari bilangan berapa yang ditambah berapa, hasilnya itu 6. Dan kalau dikalikan hasilnya itu 8. Ya, hasilnya itu yang di dalam akar yang di dalam. Kira-kira bilangan apa ya itu adik-adik? Di sini A-nya harus lebih dari B. Iya benar. Bilangan tersebut adalah 4 dan 2. Nah, jadi kita isikan A itu 4, B-nya itu 2 ya. Ingat A-nya harus lebih dari B karena aturan tersebut. Jadi di sini A adalah 4, B adalah 2, jadi 4 tambah 2 adalah 6, 4 dikali 2 adalah 8. Cocok ya adik-adik ya? Nah,
kita akan masukkan ke dalam aturan tersebut sehingga menjadi A tambah B, 4 tambah 2, yaitu 6 ya, dikurang 2 kali akar 4 kali 2. Nah, karena bentuknya sudah sesuai dengan yang di atas, maka kita bisa langsung mengubahnya menjadi akar A kurang akar B. Jadi di sini akar 4 dikurang akar 2. Untuk akar 4 itu masih bisa disederhanakan. Akar 4 itu adalah 2 ya adik-adik ya. Jadi 2 dikurang akar 2. Nah, inilah bentuk paling sederhana dari soal tersebut. Oke adik-adik, kita lihat. Nah, kalau bentuk yang kayak gini gimana adik-adik? Akar 8 ditambah akar 60. Kita intip sedikit ya aturan yang tadi. Coba adik-adik lihat. Akar 8 ditambah akar 60. Kalau kita mau bikin A tambah B dengan A kali B, kita harus pastikan dulu ada pengali 2 di depan. Ya, harus ada pengali 2 di depan akar AB. Kalau kita lihat di sini, akar yang di dalam ini, ya di depannya masih pengalinya itu belum 2 ya, alias ini pengalinya masih 1. Jadi kita akan keluarkan dengan sifat akar ya. Jadi di sini menjadi 8 ditambah akar 60-nya kita buat menjadi akar 4 dikali 15. Ya. Kenapa sih harus 4 kali 15? Kenapa enggak akar 2 kali 30 atau akar 3 kali 20? Kan itu 60 juga. Alasannya supaya nanti akan muncul pengali 2 di depan akar AB. Untuk bisa muncul pengali 2, maka kita harus buat ada akar 4-nya. Kan akar 4 itu 2 kan ya adik-adik? Jadi di sini soal tersebut menjadi 8 ditambah akar 4 dikali akar 15. Berdasarkan sifat akar ini bisa dipisah ya adik-adik. Akar yang di dalam ini. Sehingga akar 4 itu adalah 2. Ya, jadi 8 ditambah 2 akar 15. Nah, bentuknya sudah sesuai dengan yang di bawah ya adik-adik. Baru kita tentukan yang mana A dan yang mana B. Kita cari ya bilangan berapa kalau ditambah itu hasilnya 8. Bilangan berapa kalau dikali itu hasilnya adalah 15. Jadi ini untuk yang ini untuk yang di dalam akar. Iya betul adik-adik. Bilangan tersebut adalah 5 dan 3. Jadi 5 ditambah 3 8, 5 dikali 3 itu adalah 15. Nah sekarang kita ganti bentuknya menjadi akar, 8-nya kita ganti menjadi 5 tambah 3 tambah 2, 15-nya kita ganti jadi 5 kali 3. Supaya sesuai dengan aturan di bawah. Ini ya, A tambah B tambah 2 akar AB. Setelah sesuai dengan bentuk yang di bawah, maka kita dapat mengubahnya menjadi akar A ditambah akar B. Jadi di sini akar 5 ditambah akar 3. Nah, inilah jawabannya adik-adik. Ini adalah bentuk sederhana dari akar 8 ditambah akar 60. Oke, sekarang kita lihat bentuk yang di bawah ini ya. Akar 21 dikurang 4 akar 5. Adik-adik kita lihat di sini bahwa bentuk di depan akar 5 itu adalah 4. Sementara aturannya harus 2. Jadi di sini 4-nya kita modifikasi ya. Jadi seperti ini, akar 21 dikurang 4-nya kita buat menjadi 2 kali 2 akar 5. Ya, seperti ini. Karena ini kan 4 ya, 2 kali 2. Selanjutnya 2 kali 2 ini 2 yang di belakang kita ubah menjadi akar 4. Ya, kenapa sih 2 yang di belakang ini harus diubah menjadi akar 4? Supaya nantinya akar 4 ini bisa masuk, bisa bergabung dengan akar 5. Ya, berdasarkan sifat akar, kedua akar ini bisa digabung menjadi akar 4 kali 5 alias akar 20. Ya, jadi seperti ini adik-adik ya. Ini sudah sesuai dengan aturan yang di bawah. Harus ada pengali 2 di depan akar AB. Nah, ini sudah ya, pengalinya sudah 2. Nah, ini penting ya adik-adik untuk diingat. Jadi,
pertama-tama adik-adik jangan langsung cari A sama B-nya dari 21 dan 5, tapi harus diubah dulu. Sama juga seperti yang di atas ya. Jangan langsung cari A sama B-nya dari 8 sama 60. Harus diubah bentuknya menjadi seperti ini. Sekarang kalau sudah seperti ini, kita bisa mencari nilai A dan B-nya. Bilangan berapa ditambah berapa hasilnya 21. Dan kalau dikali hasilnya adalah 20. Ya, betul adik-adik. Bilangan tersebut adalah 20 dan 1. Ya, jadi kalau 20 ditambah 1 hasilnya 21. Kalau 20 dikali 1 hasilnya 20. Jadi soalnya dapat diubah menjadi seperti ini. Akar 21 kita ubah menjadi 20 ditambah 1. Dikurang 2 kali akar 20-nya kita ganti menjadi 20 kali 1. Nah, jadi sudah sesuai dengan bentuk yang di bawah ya. Sehingga, nah di sini kita lihat kalau yang pengurangan seperti ini ya. Jadi kita lihat di sini bahwa bentuknya sudah sesuai dengan bentuk yang di bawah. Maka hasilnya dapat disederhanakan menjadi akar A kurang akar B saja. Jadi di sini akar 20 dikurang akar 1. Alias akar 20, akar 1 itu bisa diubah menjadi 1. Nah, ini dia jawabannya adik-adik. Nah, kita lihat soal berikut, akar 17 ditambah 12 akar 2. Dengan cara yang sama, ya, kita harus ubah dulu 12-nya menjadi 2 kali 6. Ya. Karena harus meninggalkan pengali 2 di depan. Sehingga angka 6 ini itu dapat diganti menjadi akar 36 ya, adik-adik ya. Akar 36 dikali akar 2. Berdasarkan sifat akar 36 dikali akar 2 itu dapat menjadi akar 72. Nah, di sini kita cari bilangan berapa ditambah bilangan berapa. Hasilnya harus 17 dan kalau dikalikan hasilnya harus 72. Iya, benar sekali adik-adik. Dia adalah 9 dengan 8. 9 dikali 8 hasilnya 72. Ya, jadi bentuk di atas ini kita ubah menjadi 17 itu 9 ditambah 8. Dikurang 2 kali 9 kali 8. Menggantikan 72. Nah, bentuk tersebut kita dapat, oh di sini tambah ya adik-adik ya, sorry. Ini tambah. Jadi di sini karena bentuknya sudah sesuai dengan yang di bawah, maka kita dapat sederhanakan menjadi akar 9 ditambah akar 8. Akar 9 itu adalah 3, ya. Akar 8 itu dapat disederhanakan menjadi akar 4 dikali 2. Akar 4 itu adalah 2 ya adik-adik. Jadi bentuknya menjadi 3 ditambah 2 akar 2. Nah, inilah jawabannya adik-adik. Jadi ingat ya adik-adik, di sini intinya harus ada pengali 2 di depan akar yang paling dalam. Oke, kita ke soal selanjutnya. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapakah hasil dari akar 2 tambah akar 2 tambah akar 2 tambah akar 2 tambah akar dan seterusnya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ada bentuk akar, ya, bentuk akar di dalam akar sampai tak hingga seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada bentuk akar di dalam akar ya. Jadi ada akar di dalam akar dan masih ada lagi ya sampai tak hingga banyaknya. Kira-kira kita bisa nggak ya mengerjakan bentuk akar dalam akar yang modelnya seperti ini? Jawabannya tentu saja bisa. Kita dapat menggunakan pemisalan. Nah, di sini kita misalkan bahwa seluruh bentuk akar ini adalah X. 2 tambah akar 2 tambah akar 2 tambah akar 2 tambah akar dan seterusnya. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi seluruh bentuk akar ini kita misalkan sebagai X ya. Ngomong-ngomong, kalau kita misalkan bentuk
ini sebagai X, maka itu berarti bentuk ini juga adalah X. Ya, jadi ini yang di dalam sini dari akar 2 tambah akar 2 tambah akar 2 dan seterusnya itu juga adalah X. Sehingga penulisannya kita dapat membuat seperti ini. X sama dengan akar 2 tambah X. Nah, seperti ini adik-adik ya. Jadi yang di dalam akar ini semuanya ya, termasuk akarnya, itu kita misalkan sebagai X juga. Kan sama kan, X adalah akar 2 plus akar 2 dan seterusnya. Sekarang dari sini kita akan kuadratkan. Jadi kita kuadratkan. Di sini dikuadratkan, di sini juga dikuadratkan ya. Sehingga hasilnya menjadi X kuadrat sama dengan, nah akar kalau dikuadrat hasilnya jadi cuma yang di dalam akar aja ya, jadi 2 tambah X. Nah seperti ini. Kemudian kalau dipindah ruas ya, karena ini berhubung ini persamaan kuadrat, jadi kita buat dia sama dengan 0 di ruas kanan. Semua yang di kanan ini kita pindahin ke kiri. Jadi X kuadratnya kita geser ke depan. Lalu ada min X ya, karena plus X pindah jadi min. Kemudian ada 2 pindah jadi min ya. 2-nya kan positif ini ya. Nah, jadi X kuadrat kurang X kurang 2 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan untuk mendapatkan nilai X-nya. Kalau kita faktorkan di sini dapat X kurang 2 dikali X tambah 1. Nah, kemudian setiap faktor ini kita buat sama dengan 0 ya. Kita akan buat di sebelah. Jadi X kurang 2 sama dengan 0, sehingga didapat X sama dengan positif 2. Atau X tambah 1 sama dengan 0, sehingga kalau dipindah ruas didapat X sama dengan min 1. Jadi di sini kita mendapatkan ada 2 nilai X, yaitu min 1 dan juga 2. Tetapi yang memenuhi bentuk akar di atas, yang memenuhi sebagai jawaban, itu adalah positif 2. Kenapa sih cuman X sama dengan 2 yang memenuhi? Kenapa X sama dengan min 1 nggak memenuhi? Karena hasil dari akar genap, ini kan akarnya akar genap ya, maksudnya akar pangkat genap. Kalau kita lihat di sini nggak ada angkanya, berarti ini sama dengan akar kuadrat. Akar pangkat 2. Ini juga akar pangkat 2 ya semua. Nah, jadi hasil akar dari pangkat genap itu hasilnya selalu positif. Jadi di sini hasil X yang memenuhi itu adalah 2. Min 1 tidak memenuhi ya. Sehingga ini jawabannya adalah 2. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara merasionalkan bentuk akar. Sebenarnya apa sih maksudnya merasionalkan bentuk akar? Maksudnya adalah merasionalkan penyebutnya. Penyebut pecahan bentuk akar. Merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar adalah membuat rasional penyebut pecahan yang asalnya merupakan bilangan irasional. Jadi di sini ada bentuk-bentuk ya. Yang pertama, bentuknya adalah P per akar A. Nah, kalau adik-adik lihat di sini, pecahan P per akar A ini dikatakan belum rasional karena penyebutnya masih dalam bentuk akar. Artinya kita masih bisa menyederhanakan bentuk tersebut. Ya, jadi kalau adik-adik mengerjakan soal, lalu jawabannya itu pecahan, terus penyebutnya itu ada bentuk akarnya, itu artinya jawaban kalian itu belum selesai, itu masih bisa dilanjutkan lagi. Sehingga mendapatkan hasil yang paling sederhana. Nah, caranya di sini ini dapat dilakukan dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan akar A per akar A sehingga menjadi seperti berikut. P per akar A dikali akar A per akar A. Nah, tujuannya di sini supaya akar A yang penyebut itu dikalikan dengan akar A juga. Kan kalau akar A dikali akar A, hasilnya adalah akar A kuadrat. Akar A kuadrat itu adalah A ya, adik-adik. Nah, kenapa sih pembilangnya juga harus dikali akar A? Ya, supaya tidak mengubah nilai dari pecahan itu. Karena kan kalau dikali dengan akar A per akar A per akar A itu kan nilainya 1. Ya, jadi tidak mengubah, tidak masalah, tidak mengubah nilai dari pecahan
yang dimaksud ini. Sekarang kalau kita lihat di sini, bentuknya menjadi P per A, akar A. Nah, akar A yang ada di sini itu tidak masalah ya adik-adik. Kenapa? Karena akar A yang ada di sini itu akar A per 1 alias pembilangnya yang adalah bentuk akar. Yang menjadi masalah kalau penyebutnya yang masih ada bentuk akarnya. Sampai di sini kita akan mengubah bentuk akar tersebut. Contoh 2 per akar 3. Di sini yang menjadi akar A adalah akar 3 ya adik-adik. Jadi cara merasionalkannya adalah 2 per akar 3 kita kali dengan akar 3 per akar 3. Sehingga menjadi 2 kali akar 3, 2 akar 3 per akar 3 kali akar 3 itu akar 9 alias 3. Nah, jadi inilah jawabannya. Ya, ini sudah dirasionalkan. Atau bentuknya juga bisa diubah menjadi 2 per 3 akar 3. Nah, boleh juga seperti ini adik-adik. Ya, jadi seperti itu cara merasionalkan pecahan bentuk P per akar A. Kita lihat bentuk yang lain. Di sini ada pecahan bentuk P per A tambah akar B atau P per A kurang akar B. Nah, kalau kita lihat di sini perbedaan dengan yang tadi, di sini penyebutnya ada 2 suku, ya. Dan suku yang pertama, ya, itu adalah bilangan rasional. Suku yang kedua, dia adalah bentuk akar. Nah, jadi untuk mengerjakan bentuk yang seperti ini, kita menggunakan cara yang sama ya dengan yang tadi kira-kira. Jadi, dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan akar sekawan dari penyebut. Apa sih akar sekawan? Akar sekawan itu adalah akar yang merupakan kawan dari akar tertentu, sehingga kalau mereka dikalikan hasilnya itu menjadi bentuk yang rasional. Ya, jadi di sini kalau untuk bentuk kedua ini ya, supaya A tambah akar B menjadi rasional, maka harus dikalikan dengan A kurang akar B. Memang jadinya akar rasional, iya, jadinya akan jadi A kuadrat kurang B. Coba kita buktikan ya. Jadi di sini A tambah akar B dikali dengan A kurang akar B. Nih adik-adik lihat ya. A dikali A hasilnya A kuadrat. A dikali min B hasilnya adalah min A akar B. Kemudian akar B dikali A hasilnya adalah plus A akar B. Kemudian akar B dikali min akar B hasilnya adalah min B. Ya, min akar B kuadrat itu kan B ya. Nah, di sini 2 suku yang di tengah itu kita bisa sederhanakan lagi. Berhubung bentuk akarnya sama, maka kita bisa kerjakan minus A ditambah A. Atau minus 1 ditambah 1 itu hasilnya 0. Sehingga hasilnya akan menjadi A kuadrat kurang B. Nah, kalau kita lihat di sini penyebutnya sudah tidak ada bentuk akar lagi. Ya, sehingga A kurang akar B merupakan akar sekawan dari A tambah akar B. Nah, supaya tidak mengubah soal, maka kalau penyebut dikalikan dengan A kurang akar B, pembilangnya juga harus dikalikan dengan A kurang akar B. Sehingga menjadi seperti ini. Oke, kalau bentuk yang satu lagi, yang penyebutnya A kurang akar B, berarti dia akan menjadi rasional kalau dikalikan dengan sekawan A tambah akar B. Kita sudah buktikan ya yang di sebelah sininya. Kalau mereka dikalikan, hasilnya adalah A kuadrat kurang B. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa kalau penyebutnya ada 2 suku seperti ini, lalu dipisahkan oleh tanda tambah, maka sekawannya adalah bentuk yang sama juga ya, suku pertama dan suku kedua, tapi dipisahkan oleh tanda kurang. Sebaliknya, kalau mereka dipisahkan oleh tanda kurang, maka akar sekawannya harus dipisahkan dengan tanda tambah, supaya hasilnya bisa menjadi bentuk rasional. Oke, di sini ada contoh 4/2 tambah akar 3. Kita lihat penyebutnya di sini, penyebutnya adalah 2 tambah akar 3. Jadi mengerjakannya seperti ini, 4/2 tambah akar 3 dikali dengan 2 kurang akar 3 per 2 kurang akar 3. Ya, jadi kalau di sini tambah harus kawannya itu harus min. Nah, kalau kita kalikan di sini menjadi 4
kali 2 kurang akar 3, pakai dalam kurung ya adik-adik. Lalu penyebutnya menjadi, kita lihat seperti di sini ya, dia menjadi A kuadrat kurang B. Jadi di sini A kuadrat, A-nya adalah 2, jadi 2 kuadrat itu 4, dikurang B. B-nya di sini adalah 3 ya. B-nya di sini adalah 3 ya. Oke. Atau kalau bingung menggunakan rumus ini, adik-adik juga bisa mengerjakan secara distribusi. Jadi 2 kali 2 ya, itu adalah 4. 2 dikali min akar 3 itu adalah min 2 akar 3. Akar 3 dikali 2 itu adalah plus 2 akar 3. Akar 3 dikali min akar 3 itu adalah min akar 9 atau 3. Nah, di sini kan ini saling cancel ya. Sehingga didapat 4 kurang 3. Seperti ini. Selanjutnya, adik-adik bisa kerjakan ini ya. Jadi bisa dikalikan menjadi 8 kurang 4 akar 3 per 4 kurang 3 adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 8 kurang 4 akar 3. Nah, inilah jawabannya adik-adik. Ini adalah bentuk rasional dari bentuk pecahan ini. Oke, sekarang kita akan melihat pecahan bentuk ketiga. Nah, ini adalah pecahan bentuk ketiga, yaitu bentuk bawahnya atau penyebutnya itu ada 2 suku dan dua-duanya merupakan bentuk akar. Di sini pecahannya adalah pecahan P per akar A tambah akar B atau P per akar A kurang akar B. Nah, ini juga dapat dirasionalkan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan akar sekawan dari penyebut sehingga menjadi seperti ini. Jadi kalau yang tambah akar sekawannya adalah kurang ya. Jadi seperti ini adik-adik ya. Dia harus dikali dengan lawannya. Dan sama-sama akar A ya. Jadi sukunya tetap sama akar A, suku kedua tetap akar B. Dia kalau dikalikan hasilnya menjadi A kurang B. Ya, kita coba kalikan, jadi akar A ditambah akar B dikali akar A kurang akar B. Nah, ini kalau dikalikan akar A kali akar A hasilnya adalah akar A kuadrat atau A. Kemudian akar A kali minus akar B minus akar AB. Lalu akar B dikali akar A hasilnya adalah plus akar AB. Kemudian akar B dikali minus akar B hasilnya adalah minus akar B kuadrat alias B ya. Nah, ini bisa di cancel dan hasilnya tinggal A kurang B. Ini kurang B ya. Nah, ini bentuknya sudah tidak ada bentuk akar, jadi ini sudah merupakan bentuk rasional. Nah, adik-adik, dengan cara yang sama juga berlaku untuk yang minus ya. Jadi kalau yang penyebutnya minus kayak gini, adik-adik kalikan dengan sekawannya yang positif sehingga mendapatkan hasil A kurang B. Di sini kita lihat ada contoh akar 6 per akar 3 kurang akar 2. Kita akan kerjakan dengan cara di atas. Jadi di sini akar 6 per akar 3 kurang akar 2 kita kali dengan sekawannya. Berarti karena ini minus ya. Karena minus kita akan kali dengan akar 3 tambah akar 2 per akar 3 tambah akar 2. Kita bisa langsung menggunakan rumus ini. Jadi ini akar 6 dikali dengan akar 3 ditambah akar 2. Bagi, ini kita bisa langsung kalikan ya, bisa langsung jadi A kurang B. Jadi bisa langsung jadi 3 dikurang 2. Atau kalau bingung dapat dari mana, adik-adik bisa kerjakan dengan perkalian distributif ya adik-adik ya. Akar 3 kali akar 3 itu 3. Kemudian akar 3 kali plus akar 2 ya, itu hasilnya adalah akar 6. Tapi nanti akan di cancel dengan minus akar 2 kali akar 3 jadi minus akar 6. Nah, ini kan akan di cancel ya. Kemudian yang belakang minus akar 2 dikali dengan akar 2 hasilnya adalah minus 2. Nah, untuk selanjutnya kita langsung kerjakan akar 6 dikali dengan akar 3 hasilnya adalah akar 18. Kemudian akar 6 dikali dengan akar 2 hasilnya akar 12. Kita lihat di sini 3 kurang 2 adalah 1. Nah, ini bentuknya masih bisa disederhanakan lagi ya menjadi akar 18 itu kita bisa ubah menjadi akar 9
kali 2. Akar 12 kita dapat ubah menjadi akar 4 dikali 3. Ya, akar 9 itu adalah 3 ya. Jadi di sini akar 9-nya ini bisa keluar sehingga menjadi 3, kemudian menjadi 3 akar 2. Ditambah akar 4, 4-nya bisa keluar ya jadi 2, akar 4 kan 2 ya. 2 akar 3. Nah, inilah jawabannya adik-adik. Ini adalah bentuk rasional dari pecahan ini. Oke adik-adik, sampai di sini pembahasan tentang menyederhanakan dan merasionalkan bentuk akar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.